Ini hanya boleh ditonton oleh fans-fans tim yang masuk ke semifinal ya, Lai. Real Madrid, tai. Remontada mana, cing? Baca formasi, baca perkembangan cedera, semua dari koran bola sama GO. Iya benar. Ikut kan? Iya benar ikut. Lensa olahraga dulu gue nonton tiap pagi ya. Meskipun banyak delay bola buat narik main lawan, tapi ya itu seninya. Munchen bego. Kenapa lu nggak bisa ngalahin Inter? Oke, balik lagi di konten Only Gunners. Sudah ku bilang jangan melawan Arsenal. Sekarang kamu rasakan akibatnya. Akhirnya kita kembali di konten Only Gunners ini dengan membahas matchday quarter final Liga Champions. Sekarang Arsenal sudah mencapai semifinal ditemani oleh klub-klub buram lainnya, yaitu PSG, Barcelona, dan Inter Milan. Tapi untuk membahas di konten saat ini, gue spesial kedatangan seorang fans tim semifinalis Liga Champions tahun 2004-2005 ini yang akan langsung menemani gue di konten Only Gunners ini. Jadi siap-siap dan kita akan mulai. Oke, ini dia Bang Andi. Anjing, bajunya KW ya? KW. Oke, sekarang gue akan ngebahas sebentar tentang pertandingan di Liga Champions kemarin. Lu benar fans Inter garis keras nggak? Oh yoi dong, gue dari SD ya. SD lu tahun berapa gue tanya? Tapi bener lu sebagai fans Inter garis keras ya? Yoi, gue dari zamanannya si Koba. Oh udah tua juga anjing. Konten ini hanya boleh ditonton oleh fans-fans tim yang masuk ke semifinal ya, Lai. Real Madrid, tai. Remontada mana, cing? Wakil Itali beban. Nanggung beban. Gak ada lagi ya, Itali ya. Inter doang. Kebenaran emang di semifinalis ini, Bre, yang lolos wakil dari satu negara semua. Inter dari Itali, Arsenal Inggris, PSG dari Prancis, si Barcelona dari Spanyol kan. Jadi ini seru banget. Untuk pertama kalinya konten gue ditemani oleh seorang fans garis keras Inter Milan yang bajunya kayaknya si KW ya. Jadi gue akan satu spons kita di centang. Oh iya centang. Jadi gue akan mulai bahas, Bre. Lu semifinal kemarin 2 leg nonton nggak? Inter nonton. Inter. Selain Inter lu nonton pertandingan lain nggak? Iya, dulu Arsenal nonton kan, Arsenal Madrid. Gue khususnya akan bahas pertama soal Arsenal dulu, Madrid lu nonton kan? Iya. Di pertandingan kemarin menurut gue Arsenal mainnya sih gokil sih, Bray. Lebih rapi lah. Karena Madridnya walaupun gue udah tahu nih Madrid penyerangnya kan serem semua ya. Vini, Rodri, Mbappe, si Bellingham. Tapi Madrid tuh backnya jelek-jelek deh. Nggak kayak zaman dulu, tau nggak lu? Iya, zaman Ramos lah. Iya, zaman Ramos yang bisa treble 3 kali juara itu. Jadi sebenarnya ketika Arsenal melawan Madrid kemarin, walaupun 10 menit pertama ini tegang ya. Anjing. Gua nonton gila 10 menit. Arsenal tuh udah ngantongin 4 gol John di kanan. Tapi maksud gue ya gimana tegang ya, santai ya. Tapi kalau Inter lu bayangin. Nggak ada lebih tegang mana? Ya, gue mengakui Inter emang sih agregatnya Arsenal 3-0 duluan, tapi sebenarnya 3-0. Pas tapi menit 10 nih si Saka dapat penalti, segala dipanen kak monyet kata gue. Terus nggak gol. Nah itu gue pertandingan berasa lama banget ketika gue nonton Arsenal tuh. Kemudian sampai akhirnya Saka bikin gol di babak kedua. Tapi 1 menit udah kesalahan si Saliba kan, langsung kebalas. Untungnya Martinelli bikin gol. Tapi sebenarnya golnya Martinelli itu nggak penting-penting amat. Pemain bego dia menurut gue. Kayak nggak jelas. Untungnya permainan Arsenal tuh kemarin gue lihat ya Madridnya nggak terlalu berbahaya banget, Bre. Nggak yang serem banget. Nah, untuk Arsenal sih gue udah sering bahas dan teman-teman yang lain juga udah pada nonton lah pasti Arsenal Madrid. Nah gue tuh justru kenapa ngundang lu sekarang, gue pengen bahas kekuatan Inter Milan sekarang di Liga Champions. Tapi itu yang gue udah bahas lu dulu, Arsenal dulu itu udah dan Real Madrid sama Arsenal. Iya. Menurut lu? Ada pemain Inggris John. Siapa? Declan Rice sama siapa? Madrid Bellingham. Nah, keren
Itu emang keren itu. tipikal gelandang. Maksud gua kan itu persaingan, benar-benar persaingan ya. Dia dari negara Inggris gitu kan. Yang apa main muda, ya maksudnya wah keren sih kalau kata gua. Tapi gini Bre, kalau menurut gua beda ya kalau zaman dulu sama zaman sekarang. Tapi lu ngerasa nggak gini? Kalau gua ngerasa gini. Kalau gua nonton dulu bola Inter nih, kita gua ngelihat anjing kelasnya Inter Bre zaman dulu. Stankovic, maksudnya gelandang tengahnya Inter yang treble aja deh 2010 deh, belum terlalu jauh. Gelandang tengahnya Inter tuh ngeri semua. Zanetti, Christian Zanetti, Thiago Motta, Stankovic. Kalau sekarang Sneijder. Maksud gua, ketika lu ngelihat profil satu tim kayak Inter ketika treble, lu ngelihat squad aja udah ngeri. Kalau sekarang kayak Arsenal, oke, Declan Rice mainnya keren, tapi nggak seluruh squad ngeri, ngerti nggak lu? Kerasa kan? Apalagi zamannya Inter Ronaldo, anjing, Arsenal dulu deh ketika Vieira, Henry segala macam. Jadi kalau Bang Beloy tadi, Bang Andi bilang Rice sama Bellingham bener world class, tapi nggak semua, ngerti nggak sih lu? Lu ngerasa nggak sih Indi kayak emang kalau kita nonton free kick Declan Rice 2 kali keren, tapi lu ngerasa nggak? Kita tuh dulu zaman dulu kita nonton bola, kita lebih sering ngelihat free kick keren ya. Lu Sneijder, ya kan? Iya, Recoba gila, Bre. Carlos. Sebelum Declan Rice sudah Carlos duluan itu kan. Duluan. Dan sekarang, nah ini yang mau gue bahas sama si Bang Andi, karena dia sama gue angkatannya nggak jauh lah, sama milenial. Maksud gue, tim-tim sekarang tuh mainnya lebih taktik, nggak kayak dulu Bre. Dulu tuh individualnya oke. Ronaldo memang taktik tapi ya emang jago Bray, emang jago. Ronaldo R9 tuh orang sorry tuh saya penggemar Messi dan Madrid dan Ronaldo, sorry ini menurut gua. Lu pada gotin Ronaldo sama Messi, Cristiano ya. Tapi buat gua Ronaldo R9 adalah campuran Messi sama Ronaldo kalau dia nggak cedera, gila Bre menurut gua. Ya makanya itu kan kalau di Madrid kan yang pemain skill kan masih ada Mbappe. Iya. Nonjolin skill. Iya, iya. Bukan tapi tim. Ini bos. Anjing, tiba-tiba dia pemain kagak ada, tim gak ada skill pemain-pemainnya, lu tahu sendiri Inter kayak gitu. Tapi ya itu taktik kan. Bener sih, Inter yang sekarang gua akuin ya, makanya menguasai seri. Gua meskipun banyak delay bola buat narik main lawan, tapi ya itu seninya. Munchen bego. Kenapa lu nggak bisa ngalahin Inter? Lu main Munchen itu pemain muda semua. Iya sayapnya lo bayangin, sprinter semua. Iya. Finishingnya sekelas Harry Kane, John. Iya gitu. Tapi kalah sama ya namanya taktik ya pasti ya kan itu. Lu nonton kan tapi? Nonton gua. Nah menurut lu gimana Bre? Jujur menurut lu, ketika Inter ketemu Munchen pertama kali dikocok, lu yakin lolos nggak? Nggak lolos. Ngeri jangan Munchen lu, bayangin lu. Masih dia udah punya mental anjir. Ini gue suka defense yang jujur ya. Maksudnya pemain Munchen sekarang lo keren anjir maksudnya. Iya sih, secara squad udah ngeri sama sprinternya lu bayangin. Sane, iya kan, Sane, Gnabry, siapa lagi yang kanan? Musiala nggak main. Nggak main? Iya, gue nggak tahu. Siapa ya? Siapa sih kanan tuh? Ini Olise. Anjir itu juga kenceng deh. Maksud gue gitu, tapi lu bayangin pemain Inter kayak gimana? Barella, Acer. Maksudnya squadnya emang pertengahan ya Golden Age ya, maksudnya udah masuk, udah lewat lah ya. Tapi bisa bukan ngimbangin lagi, tapi bisa unggul gitu juga. Nah itu, gue bahkan pernah ngomong gini Bre di konten gue ya. Gue tuh ketika Arsenal ketemu Madrid, gue tuh jauh lebih tenang sebenarnya dibanding Atletico. Nah, terus gue ngelihat bagan Liga Champions nih. Kalau Arsenal nyampe final, gue jauh lebih ngeri ketemu Inter. Gue bilang, anjing, masalahnya gini. Kalau menurut gue ya Bre, pola permainan tim sekarang yang tadi lu bilang kan, lu udah bilang kolektifnya memang lebih taktikal banget. Tapi masalahnya Inter Milan itu pakai taktik 3-5-2, yang mana semua tim nggak pakai itu. Tim sekarang kan pakai 4-3-3 kan. Inter tuh anjing menurut gua. Dia menurut gua back tengahnya Inter selain Bastoni itu biasa aja menurut gua. Nah, yang ngisi sesi gelandang selain Di Marco biasa aja menurut gua. Cuman Lautaro sama Thuram ini ngeri Bray kalau main bareng. Udah gitu posisinya Di Marco sekarang nggak cuma nempel di kiri doang, dia dikasih free roll kemana-mana.
Gue jujur aja ngeri sama Inter sebenarnya. Jujur menurut gue. Dan lu gimana menurut lu kalau Inter ketemu Barca, Bre? Ini yang gue pengen tahu. Ngelawan anak muda lagi sih, bro. Iya ya, Barca skuadnya terlalu muda sih. Terlalu muda. Intinya baik lagi kan kemarin Inter punya mental di finalis champion juga. Iya anjing. Kemarin lawan City ya. Maksud gua agak leganya ya udah kemarin kan dia udah punya mental nih ketemu di final gitu. Nah, sekarang ya udah maksudnya buat main semifinal kayaknya mereka udah ada mental aja untuk kita fans Arsenal yang masuk semifinal aja terakhir 2009. Dan gue pengen ketemunya sama lu, Arsenal. Anjing kan. Lu mah nyari gampang emang. Emang ngeri sih skuadnya Inter sekarang. Lautaro tuh bukan tipikal pelari cepet kan, Bray. Tapi dia di kotak penalti tuh ngeri. Si Thuram udah mah cepet, body balance-nya bagus. Belum kalau Thuram sih kalau kata gue belum matang ya, maksudnya. Iya. Menurut karena kan dia baru join juga kan, Jun. Oh iya, baru join. Lautaro kan duluan, maksudnya tinggal banyakin tinggal nunggu aja sih. Tapi dari semua pilihan ini, Bre, pilihan strikernya Inter yang banyak kan ada Arnautovic juga. Thuram sama Lautaro menurut lu emang berbahaya banget gak sih? Iya. Kalau ditandemin emang match sih gitu sebenarnya. Sekarang ada si Korea kan. Oh, Korea Joaquin ya yang dari Lazio. Korea, Taremi ya kemarin. Oh iya, Taremi juga Taremi kan sebenarnya gambling kan kemarin beli ya cuman. Tapi di Porto gacor, Bre. Iya, tapi kan emang apa ya? Oh, ya akhirnya emang jadi emang sampah aja. Tapi emang gue mengakui sih tim yang ngeri sebenarnya adalah yang punya satu pemain konsisten, dan gue mengakui Inter Milan tuh Lautaro-nya terlalu konsisten emang. Konsisten. Makanya kan gue awalnya kenapa si Lautaro dibikin kapten nih? Mungkin karena Icardi selingkuh anjing. Pemain Inter emang gak jelas. Bener kan? Tapi oke nggak menurut lu Lautaro memimpin tim Inter ini sampai semifinal menurut? Underrated sih. Underrated serius lu? Menurut lu ini fans Inter di luar sana kalian jangan berantem. Tapi ini menurut fans Inter sejati, menurut lu sebenarnya underrated ya? Underrated. Tapi kan lu di Argentina aja kemarin nggak main sih ya dia. Nggak main, tapi kan dia super sub kan. Iya, tapi kan yang bawa gol kan dia, John. Setiap dia main pasti punya efek. Nah, kalau gua tanya nih, Bre, Inter tuh kan tapi Inter gua akuin deh. Dalam 2 periode terakhir nih, 2 periodenya dia emang punya striker gacor nih. Pertama periodenya Icardi, kedua periodenya Lautaro. Menurut lu, gue nanya sama lu, lebih ngerian atau lebih berpengaruh mana sih, Bre? Icardi. Serius lu, Bre? Kenapa bedanya apa? Lautaro, Icardi udah kebakan sama apa ya? Udah banyak masalah sih, jadi makanya. Tapi dari skill Lautaro lah. Lu kalau gini pilihannya di satu era yang sama, lu sebagai fans Inter ya, dua-duanya ada nih, Bre. Lu akan milih mana main? Lautaro. Tetap Lautaro. Kan Lautaro sempat jadi super sub-nya si Icardi. Kalau gue pribadi sebagai orang luar ya, gue pribadi sebenarnya lebih suka Icardi karena dia tipikal goal getter banget kan. Tapi Lautaro memang lebih fleksibel ya. Kalau Lautaro gue sukanya apa, ngotot nih. Itu menang ngotot nih dia. Ngotot. Icardi udah nggak ngotot. Lautaro skillnya kurang, tapi emang goal getternya ya. Iya, skillnya Lautaro kan bukan yang spesial ya. Ngototnya itu kayak Suarez, tipe kali Suarez. Oh, bener sih. Bukan yang sangat jago banget, tapi lu punya impact gitu. Nah, bener, Suarez banget. Hey, Edi Nketiah, lu harusnya belajar anjing. Sama Martinelli harusnya belajar, goblok. Jadi Arsenal tuh itu bener salah satu kekurangan Arsenal ya, kalau balik lagi ke Arsenal, gue sebagai only gunner. Kekurangannya Arsenal tuh emang udah bego kemarin nggak belanja ya. Terus nggak punya striker murni. Terus striker yang ada anjing deh. Sterling monyet nggak jelas. Martinelli masih Arsenal. Iya. Nggak tahu aja. Dipinjem deh. Kalau lu mau minjem pemain tuh ya jangan Sterling lah anjir, nggak jelas gitu loh. Sampai akhirnya kan Arsenal, gue bersyukur gelandang tengahnya Arsenal sama backnya Arsenal solid ya. Tapi di 2 match lawan Madrid itu yang jadi striker itu adalah gelandang tengah yang dimajuin, si Mikel Merino itu. Itu mah beruntung aja menurut gua Arsenal gitu loh. Nah, sebagai anak
milenial gitu ya, sebagai kita udah demen bola dari tahun 90-an akhir 2000-an. Apa sih Bre perbedaan ngefans bola zaman sekarang sama zaman dulu sih Bre menurut lu? Wah, sebagai fans ya. kalau dulu mah keren banget lah, gue jadi fansnya maksudnya ya lo dalam lo meskipun dulu informasi tentang bolanya kurang ya, iya dulu kan tidak kurang live gitu kan ya, tapi dulu lebih fokus John. Kalau sekarang kan ntar juga ada di YouTube. Iya benar sih itu benar. Ntar juga lihat di IG lah, highlightnya lah. Kalau dulu kan emang nggak ada itu ya. Maksudnya kan ya udah nonton, tapi kurangnya emang dulu kan emang yang mau disiarin yang mana. Iya. Karena belum ada link. Kalau sekarang kan udah banyak link. Sekarang aja kayak match Liga Champion kemarin tuh kita bisa milih mau nonton mana kan, 4 pertandingan deh misalnya. Kalau dulu tuh gua sama Bang Andi misalnya jam 1 kita tuh harus nonton tunda Bre. Benar. Ya siaran tunda kan, kayak Madrid sama Arsenal. Ntar jam 4-nya baru tunda tuh Inter lawan Munchen. Terus gol-golnya tuh kita nggak bisa langsung lihat kayak di Twitter sekarang, di IG, di TikTok. Harus nunggu lensa olahraga. Dulu masih banyak nobar, kalau sekarang udah. Iya sekarang udah jarang banget. Jadi asik dulu. Ya, orang bola lu rame kan? Iya nobar. Iya, karena emang belum ada itulah. Linknya belum. Iya, nggak kayak medianya dulu. masih belum itu lah. Kalau sekarang orang mendingan sendiri gue. Iya bener. Sekarang udah jarang banget ya. Bener. Gue sama dia nih misalnya mau sebagai anak pelajar deh, misalnya kita udah ngefans bola dari pelajar, tahu informasi, baca formasi, baca perkembangan cedera, semua dari koran bola sama GO. Iya benar. Ikut kan? Iya benar ikut. Lensa olahraga dulu gue nonton tiap pagi ya. Jadinya kalau sekarang ngefansnya tuh nggak kayak kita dulu karena nggak tahu informasi, jadi kita anjing cinta banget gitu semua. Dulu tuh gue sama dia bahkan sampai hafal nama panjangnya inilah, julukannya, ya kan. Kalau sekarang tuh anak sekarang nggak, anjing pernah, gue pernah diajak ngobrol gitu. Ya emang umurnya beda lah. Terus tiba-tiba lu fans mana anjing? Fans Manchester City. Kata gue dari tahun kapan? Dari 2012 monyet kata gue. Nggak usah ngomong ngefans setahun gitu mah. Enggak, tapi lu jujur sih, lu fans Arsenal gara-gara apa itu? Gara-gara bokap. Kalau gua jujur. Gua tuh dulu anjing kenapa lu host? Iya, gua nanya juga nih. Dulu tuh gua pertama kali suka dan nonton bola tuh World Cup 98 Bre. Nah bokap tuh fans tim Belanda banget. Dia tuh ngenalin gua sama bola tuh dari situ. Terus udah gitu gua suka main bola. Kemudian orang pertama yang dimention sama bokap tuh Dennis Bergkamp. Dulu tuh pertama. Jadi gue kan sebagai anak laki-laki lah nih. Anak laki-laki tuh pasti ngikut bokap gue sukanya apa sih gitu. Ya udah gue cari tahu tentang Dennis Bergkamp. Nah, Dennis Bergkamp itu kemudian mainnya di Arsenal. Tapi kalau lu tanya pemain yang gue suka pertama kali, kenapa gue suka bola? Justru David Beckham sebenarnya. Gue tuh suka Beckham banget dulu. Ganteng aja kali. Tapi pas gue udah tahu dia klubnya MU, terus udah dulu tuh hampir satu sekolah gue MU semua anjir. Aing males aja gitu loh. Nah bokap gue ngenalin Beckham ini. Nah udah gue milih Arsenal gitu. Walaupun anjing nggak pernah Liga Champions. Nah ini pertanyaan gue, kok asli Arsenal tuh fansnya banyak banget John. Anjing yang sekarang mah karbet semua. Dari dulu gue bingung. Kan waktu itu kan MU kan dominasi Liga Inggris kan. Maksud gue Arsenal nih bayang-bayang doang. Maksudnya dia fansnya tuh banyak banget. Gue bingung banget. Karbet yang sekarang mah. Dengan julukannya Young Guns gitu kan. Tapi itu banyak banget sih anjir gitu kan. Bingung gue. Enggak, tapi kalau dulu gini Bre, si Arsenal ini sebelum bikin, ini serius gue ya, sebelum bikin stadion tuh masih bisa bersaing sama MU buat beli pemain kan. Terus kemudian dia bangun Emirates, duitnya dipakai main. Ya lu pemain Arsenal anjing Danielson, saya nggak tahu kan, Adebayor yang nggak jelas sempat ada masanya kayak gitu. Kemudian baru setelah diambil alih sama si Arteta ini, belanja dan keuangannya bener. Emang menurut gua sekarang banyak fansnya di Arsenal, banyak fans muda, ngerti nggak lo? Yang lu menerima jadinya aja. Lu mah nggak tahu ngefans Arsenal saat backnya Senderos sama Jora. Gua aja bingung gitu, juara
Juara Liga Inggris saya jarang aja. Anjing emang udah lama. Tapi kan lu nggak jauh beda bre sebenarnya. Juve walaupun Inter secara keuangan oke ya. Tapi kan sebelum itu kan dikuasai dikuasai Calciopoli dan Juve kan juara terus. Saya sebagai fans Inter gimana? Ya kan gue mah, nah makanya kenapa gue jadi fans Inter kan? Lu kan gue nanya sama lu bisa jadi Arsenal kenapa? Gue pertama kali lihat bola, nonton bola itu ini. Siapa pemainnya waktu itu? Masih inget nggak? Yang lu suka anjing gue jadi suka nih. Wah itu zamannya si Ronaldo. Pogba. Ya kan? Masih lihat dong nama belakangnya ini siapa? 3 juta guys, kalau mau guys. Alon. Jadi salah satu klub kaya juga kan, maksudnya kan stabil lah ya, Ronaldo datang, Batistuta, ya kan Crespo. Jadi sebenarnya ya media juga banyak akhirnya banyak siarin Inter lah. Dan Liga Italia lebih populer dulu zaman kita tuh. Iya, Milan sama Inter kan, apalagi Milan sama Inter gitu. Iya. Juve ya tetap aja mau belanja gimana jadi gara-gara nenek tua ya kan. Tapi sorry aja ya masih bener kali gitu. Emang anjing. Tapi fans Juve itu sama kayak fans MU bre, mentalitasnya. Maksudnya lu tuh udah terbiasa dengan glory, tapi sekarang ya udah nikmatin aja MU peringkat 14 anjing. Juve aja belum tentu lolos Liga Champions kan sekarang. Mana kuota udah nggak 5 sih, beban. Sekarang gue balik lagi bre. Menurut lu dia nggak apa-apa, lu kan punya keberpihakan sendiri ya menurut lu pribadi. Yang akan lolos ke final siapa dan dengan skor berapa nih bre? Kalian kita menjelang leg 1 nih semifinal Liga Champions. Arsenal PSG, Munchen Inter Barcelona. Dari awal banyak bilang Inter Arsenal. Lu juga memprediksi itu. Itu yang Aing ngerasain sebagai. Dan ini Arsenal, kenapa gue sama Arsenal? Arsenal main di Madrid. Wah, gila lagi. Tapi ya bre. Remontada anjing, balas dendam tai. Ya kalau gue emang udah Liga Inggris nggak berapa. Anjing Liga Inggris jelek banget, makanya gue nggak mau bahas Liga Inggris sebenarnya. Liga Champions saja sekarang realistis gua. Jadi bagi Bang Andi sendiri dan gue juga kalau gue pribadi sama kayak si Bang Andi ini, gue percaya keyakinan gue sih finalnya Arsenal lawan Inter bre. Dan semoga akan seru ya. Main di mana sih? Allianz kan ntar finalnya kan kalau nggak salah. Iya. Oke, kalau begitu sampai sini dulu konten Only Gunners. Semoga ntar gue sama Bang Andi bisa menemani lagi kalau di matchday Liga Champion ada Inter ada Arsenal. Oke, sampai jumpa. Bye bye.